Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Tom, ya nanti disambung oleh Pak Dodi, bahwa yang pertama kali adalah yang mau kami sampaikan, dari tuntutan dan juga dari putusan, tidak ada menyebutkan tentang mens rea, niat jahat. Jadi terbuktilah dalam persidangan ini, Pak Thomas Trikasih Lembong tidak memiliki niat jahat dalam tindakan ini. Ya, itu satu poin. Lalu yang kedua, kaitan dengan uraian perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh hakim tadi, itu hanya mengcopy paste persis dengan tuntutan. Jadi apa yang disampaikan hakim dalam perbuatan melawan hukum tadi tidak sama sekali memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan. Karena dalam fakta-fakta persidangan, ahli-ahli yang menjelaskan apa yang dimaksud tentang surplus gula, tentang yang dimaksud dengan tentang kebijakan-kebijakan itu melanggar atau tidak pernah diperhatikan oleh hakim. Dan yang paling penting, banyak sekali saksi-saksi fakta yang perkataan yang berbeda dengan BAP itu pun tidak dipertimbangkan oleh hakim. Hakim hanya mengacu kepada BAP dan apa yang sesuai dengan tuntutan jaksa. Nah, misalnya kami ambil contoh tentang adanya pertemuan Pak Tom Lembong dengan para pengusaha swasta. Dalam persidangan tidak diketemukan fakta itu. Bahkan staf khusus tadi yang disebut namanya tadi, ternyata dalam persidangan mengatakan dia tidak pernah membawa-bawa nama Pak Tom Lembong sebagai yang tanda kutip tadi pimpinan. Inilah yang kita kecewa atas putusan tersebut. Betul-betul hakim tidak melihat fakta-fakta persidangan. Jadi semuanya asumsi-asumsi. Lalu bagaimana hakim bisa menyimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan Pak Tom Lembong itu melanggar aturan-aturan tersebut? Karena tadi disebutkan tentang Perpres. Misalnya tentang Perpres katanya tentang Rakotas. Dia tidak menyebutkan pasalnya. Karena Perpres tidak bicara soal Rakotas. Jadi ini memanipulasi betul fakta-fakta yang seharusnya diungkapkan oleh hakim dalam persidangan. Nah, jadi tadi Pak Tom Lembong hanya dianggap melanggar beberapa peraturan-peraturan sehingga dianggap tidak sebagai menteri tidak cakap ya, tidak baik gitu. Itu yang dianggap oleh hakim tadi. Nah, kaitan dengan keuangan udah clear bahwa Pak Lembong tidak menerima apapun dan mens rea tidak ada satupun mens rea.